Baik, adapun materi yang terakhir yaitu materi otak dan pendidikan. Pertama, saya akan mulai dari pengertian otak. Jadi, otak adalah organ yang sangat kompleks dalam sistem saraf manusia yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Otak bertanggung jawab terhadap proses berpikir, pengambilan keputusan, pengaturan emosi, serta koordinasi gerakan. Dalam kajian pendidikan, otak tidak hanya dilihat sebagai organ fisik, tetapi juga sebagai pusat dari 3 kecerdasan utama, yaitu yang pertama kecerdasan rasional atau IQ, yang kedua kecerdasan emosional atau EQ, dan yang ketiga kecerdasan spiritual atau SQ. Artinya, manusia berpikir tidak hanya dengan logika, tetapi juga dengan emosi dan nilai-nilai spiritual. Pembahasan selanjutnya yaitu mitos tentang otak. Terdapat beberapa mitos tentang otak yang sering dipercaya, tetapi sebenarnya kurang tepat. Pertama, mitos bahwa otak berhenti berkembang pada usia tertentu. Padahal, otak masih bisa berkembang sepanjang hidup melalui pengalaman dan juga latihan. Mitos kedua, kecerdasan sepenuhnya ditentukan oleh keturunan. Faktanya, lingkungan dan proses belajar juga sangat berpengaruh. Mitos yang ketiga, semakin tua, maka otak pasti rusak. Ini tidak sepenuhnya benar, karena otak tetap bisa dilatih agar tetap aktif. Mitos yang keempat, manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Ini juga termasuk mitos, karena hampir seluruh bagian otak aktif dalam berbagai aktivitas, bahkan saat kita tidur. Dengan memahami hal ini, kita tidak boleh membatasi kemampuan diri sendiri dalam belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, belajar merupakan interaksi antara kondisi internal siswa dengan lingkungan. Hasil belajar mencakup beberapa aspek, yaitu informasi verbal atau kemampuan menyampaikan pengetahuan. Yang kedua, keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir. Yang ketiga, strategi kognitif atau mengatur cara berpikir. Yang keempat, keterampilan motorik atau gerakan. Dan yang kelima, sikap, nilai, dan perilaku. Agar pembelajaran berhasil, otak harus terus dilatih, misalnya dengan membaca, mengamati, berpikir kritis, dan mencoba hal-hal baru. Semakin sering digunakan, otak juga akan semakin berkembang. Pembahasan selanjutnya yaitu otak rasional dalam pembelajaran. Otak rasional berada di bagian korteks cerebri yang berfungsi untuk berpikir logis dan analitis. Bagian ini memungkinkan manusia untuk memahami konsep, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara rasional. Dalam pembelajaran, otak rasional digunakan saat siswa yang pertama, menganalisis soal, yang kedua, memahami materi, dan yang ketiga, berpikir kritis. Namun, pendidikan sering terlalu fokus pada otak kiri atau logika saja, padahal otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas juga penting. Oleh karena itu, pembelajaran sebaiknya melibatkan keduanya, misalnya dengan penggunaan gambar, musik, dan aktivitas kreatif. Pembahasan selanjutnya yaitu otak emosional. Dalam pembelajaran, otak emosional ini berpusat di sistem limbik. Bagian ini berperan dalam mengatur emosi seperti senang, sedih, marah, dan motivasi. Dalam pembelajaran,
emosi sangat memengaruhi keberhasilan dalam belajar. Jika siswa merasa nyaman dan senang, maka mereka akan lebih mudah memahami materi. Sebaliknya, jika suasana belajar tegang atau membosankan, maka otak juga sulit untuk menerima informasi. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, penuh semangat, dan tidak menekan siswa. Kecerdasan emosional juga ini penting, seperti mengenali emosi diri, mengendalikan emosi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu otak spiritual dalam pembelajaran. Otak spiritual berkaitan dengan kesadaran manusia terhadap makna hidup dan nilai-nilai. Bagian ini membantu manusia memahami hal-hal yang lebih dalam seperti tujuan hidup, kebaikan, dan hubungan dengan tujuan. Dalam pendidikan, otak spiritual berperan dalam membentuk karakter dan moral siswa. Pengembangannya bisa dilakukan melalui refleksi diri, pembiasaan ibadah, dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Dengan adanya kecerdasan spiritual, siswa tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki makna hidup dan sikap yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu optimalisasi otak dalam pendidikan. Optimalisasi otak berarti menggunakan seluruh potensi otak secara seimbang, baik rasional, emosional, maupun spiritual. Hal ini bisa dilakukan dengan yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang kedua, melibatkan banyak indera. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan yang keempat, melatih konsentrasi dan kreativitas. Selain itu, terdapat konsep neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan membentuk hubungan baru. Artinya, otak bisa berkembang melalui latihan dan kebiasaan. Oleh karena itu, pembentukan karakter harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri siswa. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, empati, dan juga kreativitas. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini, otak manusia memiliki 3 aspek utama, yaitu rasional, emosional, dan spiritual, yang semuanya berperan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh emosi dan spiritualitas. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembangkan ketiga aspek tersebut secara seimbang agar menghasilkan individu yang cerdas, berkarakter, dan juga bermakna dalam hidupnya. Baik, itulah pembahasan dari saya tentang 3 materi terakhir, yaitu materi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Materi kedua, akal, wahyu, dan intuisi, serta materi yang terakhir yaitu materi otak dan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.